bertemu dengan saya Bibiana Mrininggaliyama dengan NIM 2306040007. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang negara hukum dan HAM, di mana ada 3 poin penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian negara hukum dan HAM, yang kedua hubungan negara hukum dan HAM, yang ketiga penegakan HAM di Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian negara hukum dan HAM. Negara hukum itu secara umum didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Negara hukum menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, ketertiban, dan pembagian kekuasaan. Hak asasi manusia itu dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Berikut tentang hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia itu sangat erat kaitannya dan saling mendukung karena negara hukum itu merupakan suatu syarat bagi terwujudnya hak asasi manusia. Karena tanpa adanya supremasi hukum dan konstitusionalisme, hak-hak dasar warga negara tidak akan terjamin dan terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan semua perilaku manusia di suatu negara selalu diatur berdasarkan ketentuan hukum. Yang berikutnya tentang hubungan negara hukum dan HAM. Yang pertama, perlindungan HAM. Negara hukum itu bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pembatasan kekuasaan negara. Negara hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar HAM. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Nah, dalam negara hukum, penegakan hukum itu dilakukan dengan adil dan setara untuk semua individu. Yang keempat, perlindungan hak-hak fundamental. Negara hukum menjamin perlindungan hak-hak fundamental seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Yang berikutnya itu tentang penegakan HAM di Indonesia. Nah, penegakan HAM sendiri di Indonesia itu masih sangat kurang terlaksana dengan baik. Nah, untuk itu, ada beberapa upaya pemerintah dalam usahanya untuk menegakkan HAM di Indonesia. Itu yang pertama, pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM ini bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia itu untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh pemerintah, di mana hal ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999. Yang kedua yaitu Komnas HAM. Nah, Komnas HAM itu sendiri singkatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan didirikan dengan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Mana Komnas HAM ini merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jika melakukan penyelidikan, maka Komnas HAM dapat membentuk tim panitia khusus yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Yang ketiga yaitu pembentukan instrumen HAM. Nah, instrumen HAM itu meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM, diantaranya adalah lembaga Komnas HAM, serta peraturan-peraturan tentang HAM. Di mana peraturan ini ternyata diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM itu bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM di tengah masyarakat. Nah, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM itu dapat dimulai dengan menyebarkan prinsip-prinsip, mulai dari tingkat sekolah dasar, mana hal ini dilakukan agar masyarakat itu mulai menghargai dan menghormati segala kepentingan atau hak orang lain. Yang kelima, yaitu memberikan pelayanan terbaik. Nah, para pejabat penegak hukum juga harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka untuk menegakkan hukum. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kondisi politik yang belum sepenuhnya demokratis itu seringkali berdampak pada pelanggaran HAM. Sedangkan faktor ekonomi itu seperti ketimpangan dan ketidaksejahteraan juga berperan sebagai penghambat karena dapat memicu konflik yang berujung pada pelanggaran HAM. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menjadi penghambat jika tidak mendukung penegakan HAM. Misalnya, kebijakan yang tidak konsisten atau kurangnya perlindungan terhadap kelompok rentan dapat menghambat penegakan HAM. Yang ketiga, perangkat perundangan. Nah, kurangnya perangkat hukum yang mendukung atau lemahnya implementasi undang-undang yang dapat menjadi penghambat dalam penegakan HAM. Yang keempat, yaitu faktor aparat dan penindakannya. Aparat penegak hukum yang tidak berprofesional atau melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia itu juga dapat menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hak asasi manusia. Yang kelima yaitu faktor komunikasi dan informasi. Nah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan keterbatasan akses informasi tentang hak asasi manusia juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat penegakan HAM di Indonesia. Yang keenam yaitu kondisi ekonomi. Nah, ketidaksejahteraan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat itu dapat memicu pelanggaran HAM. Ketujuh, perbedaan peta berpikir. Nah, perbedaan pandangan yang didasari oleh suku, ras, agama, etnis, dan antar golongan itu dapat menyulitkan penegakan HAM karena dapat menimbulkan diskriminasi dan intoleransi. Yang kedelapan yaitu keamanan. Nah, kondisi keamanan yang tidak stabil itu dapat memicu pelanggaran HAM itu sendiri. Kesembilan, kurangnya akses ke mekanisme penegakan HAM. Nah, ketika masyarakat tidak memiliki akses yang cukup ke mekanisme penegakan HAM seperti pengadilan HAM atau Komnas HAM, hal ini juga dapat menghambat proses penegakan HAM di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Sekian pembahasan dari saya. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar.